Anies Baswedan makin tak terbendung. Itulah sebuah ungkapan yang cocok untuk kali ini gitu. Buat saudara-saudara semuanya gitu. Anies Baswedan makin tak terbendung. Dengan slogan baru Anies, maju negaranya, bahagia rakyatnya. Maju negaranya, bahagia rakyatnya. Itulah slogan baru Anies. Justru dia setiap kali mencalonkan diri jadi kepala daerah dan juga pimpinan, dia selalu bikin slogan baru. Sama juga dengan dulu waktu di 2017 waktu itu, dengan maju kotanya, bahagia warganya. Sekarang lain lagi, maju negaranya, bahagia rakyatnya. Luar biasa buat Abang Anies Baswedan, Mas Anies Baswedan. Dia kemana-mana selalu dikerubutin orang, selalu orang mengeluh-ngeluhkannya gitu. Selalu mengatakan Anies Presiden, selalu meneriakkan yel-yel seperti itu. Maju negaranya, bahagia rakyatnya. Intinya adalah bisa maju dan bahagia, intinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitulah yang dikatakan oleh Mas Anies Baswedan. Mereka selalu mengatakan adil itu bukan hanya negara melindungi yang dapat melindungi yang minoritas saja, tapi juga bukan hanya negara yang bisa mengakomodasi mayoritas, tapi negara bisa hadir untuk semua, untuk yang minoritas dan untuk yang mayoritas. Minoritas dilindungi, yang mayoritas pun diakomodasi, atau sebaliknya gitu. Jadi semua, tidak ada yang terlantar, tidak ada yang dibiarkan begitu saja. Semua harus sama di depan hukum, di depan masyarakat harus sama. Mas Anies melakukan itu seperti yang pernah dilakukan di DKI Jakarta. Waktu memimpin Jakarta, dia tidak memikirkan siapa dia. Ya, semuanya wajib dilindungi, wajib diangkat gitu. Minoritas juga diangkat. Mayoritas diakomodasi, semuanya. Yang miskin diusahakan menjadi kaya. Yang kaya tidak harus jadi miskin. Yang kaya kalau bisa tambah kaya lagi. Itulah dalam pidatonya. Pidato kemarin di apel siaga PKS. Apel siaga PKS di Jakarta kemarin yang diadakan di Gelora Madia Bung Karno. Di situ Anies Baswedan mengumandangkan slogan baru itu. Maju negaranya, bahagia rakyatnya. Luar biasa. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Jika calon lain belum ada yang jangankan bikin slogan. Mereka kampanye aja belum. Karena apa? Karena calon lain belum jelas. Belum jelas mereka jadi calon atau tidak gitu. Mungkin hanya Prabowo Subianto aja yang sudah jelas mencalonkan diri sebagai presiden. Sedangkan yang lain belum jelas. Koalisi-koalisi terbentuk, tapi nggak jelas siapa yang mau dijadikan presiden. Jadi yang presidennya siapa belum diketahui. Masih abu-abu. Semuanya masih abu-abu. Mas Anies Baswedan yang lahir di Kuningan, Jawa Barat dan besar di daerah Yogyakarta. Bahkan mulai dari taman kanak-kanak sudah ada di Yogyakarta. Jadi untuk bahasa Jawa jangan diragukan lagi. Halus, mungkin lebih halus daripada orang Jawa. Untuk kesenian tradisional mereka juga menyenangi.
sangat menyenangi wayang kulit, wayang orang ataupun ketoprak. Semua kesenian Jawa dia sangat menyenanginya gitu. Bahkan ada jatilan atau satu daerah semuanya Anies Baswedan bisa mengakomodasi semua gitu. Menurut Mas Anies Baswedan, keadilan itu bisa menjadikan kebahagiaan bagi rakyatnya itu. Dengan hadirnya keadilan bagi semua, maka hadir pula kedamaian dan kesejahteraan bagi semua gitu. Itulah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dengan hadirnya keadilan bagi semua, maka hadir pula kedamaian dan kesejahteraan. Memang betul semua itu. Betul gitu. Anies dideklarasikan oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Inilah kita mengingat kembali Pilpres 2004 kemarin, yaitu yang dihadiri oleh SBY, bukan dihadiri ya, maksudnya yang mengusung SBY-JK. Waktu itu partai PKS pertama kali mencalonkan SBY-JK. Hasilnya menang dan terjadi perbaikan dan perubahan. Maka untuk tahun ini 2024, maka PKS kembali mencalonkan Mas Anies Baswedan dan berharap rakyat bisa memilihnya dan menang. Maka Indonesia akan terjadi perbaikan dan perubahan dalam segala bidang. Bila Pilpres 2024 diikuti oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, Wiranto dan Salahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi, Amin Rais dan Suswono Yudhoyono, Hamzah Has dan Agung Gumelar, maka waktu itu ada 5 pasang calon dan yang menang adalah SBY-JK yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Maka kali ini Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan mengulang kembali 2024 ini. Setelah 20 tahun akan diulangi lagi. Sejarah akan kembali terulang. Sejarah akan kembali terulang di Indonesia, negara yang kita cintai ini. PKS untuk kedua kalinya memenangkan Pilpres dan kembali kali ini Mas Anies Baswedan sebagai presidennya. Tentu ini perjuangan ini tidak mudah, memerlukan perjuangan yang sangat kuat, sangat keras tentunya gitu. Sebab Mas Anies Baswedan sudah banyak diganjal dan dijegal oleh para musuh-musuhnya gitu, dengan berbagai macam cara dihalang-halangi supaya dia tidak bisa maju capres. Bahkan dia semenjak jadi gubernur DKI Jakarta sudah nampak sekali Anies Baswedan selalu dihalang-halangi atau kalau bisa direndahkan agar namanya tidak berkibar. Tapi bukan Anies Baswedan kalau hanya diam saja. Anies Baswedan dihina pun dia tidak membalas, diejek pun dia tidak membalas. Biarkan saja mereka tetap bekerja, kerja dan kerja. Ini bukan hanya slogan, tapi benar-benar kerja. Itulah Anies Baswedan, kerja tidak pamrih, kerja untuk bangsa. Dia selalu mengatakan, saya tidak takut apa yang ada di media sosial hari ini, tapi yang saya takutkan adalah apa yang ditulis oleh para sejarawan nanti.
hanya di media sosial dalam 1 minggu 2 minggu sudah hilang, sudah lupa. Dan kalau dalam sejarah, selama Indonesia masih berdiri, sejarah itu masih dibaca oleh rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia semua mengetahui. Maka Anies selalu memikirkan, biarkan media sosial menghujat, biarkan orang lain menghina, dia tidak ambil peduli. Dia kerja saja, fokus pada pekerjaan, tak memikirkan orang mau gimana. Dia fokus pada rakyat yang dia pimpin, dan di kota yang dia pimpin. Itulah Anies Baswedan. Anies Baswedan yang mantan rektor ini, jadi emang luar biasa aja kalau cara berpikirnya, sebab dia mantan rektor Universitas Paramadina, rektor termuda di Indonesia waktu itu. Jadi rektor yang juga jadi mantan menteri pendidikan di era pertama kabinet Jokowi. Meskipun tidak habis, entah karena apa, mungkin karena kurang disenangi masalah apanya gitu. Jadi dia diberhentikan itu tanpa alasan. Sampai sekarang Anies Baswedan tidak mengetahui apa alasannya diberhentikan. Tapi dia pun tidak bertanya. Biarkan saja gitu. Biarkan saja memberhentikan, dan Tuhan saja yang tahu. Akhirnya dia maju sebagai gubernur DKI Jakarta dan menang. Dan itulah mengubah sejarah Anies Baswedan. Dari seorang akademisi langsung terjun ke politik. Tidak tanggung-tanggung dia langsung terjun ke politik. Itulah Anies Baswedan. Oke sobat-sobat semua, sampai dulu ya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Geger Mulyadi channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.